Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini ya sob, subscribe dan aktifkan loncengnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, rumor tentang kehadiran smartphone terbaru Motorola, yakni Motorola Edge 20 Pro, yang juga disinyalir bakal berganti nama menjadi Motorola Edge Pro, menyebutkan bahwa ponsel anyar ini bakal segera meluncur di India. Setelah beberapa bulan spekulasi tentang smartphone ini diperbincangkan, halaman arahan Flipkart kini ikut membocorkan spesifikasi detail tentang Motorola Edge 20 Pro. Motorola Edge 20 Pro berada di puncak jajaran smartphone mereka. Tersedia dalam warna midnight blue atau blue vegan leather. Ponsel ini memiliki suasana kelas yang tidak dimiliki sebagian besar ponsel Motorola. Beratnya hanya 190 gram. Sangat ringan, tetapi berukuran 163 x 76 x 7,9 mm yang sangat besar, yang membuatnya sedikit sulit untuk digunakan dengan satu tangan. Baik bagian depan dan belakang dibuat dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi meskipun ini akan menjadi ponsel yang relatif kokoh, ini bukan yang terberat yang bisa kalian dapatkan. Tidak seperti ponsel andalan terbarunya lainnya. Motorola Edge 20 Pro hanya IP52 yang berarti tidak sepenuhnya tahan air. Bagian belakang ponsel memiliki modul kamera 3 lensa, cukup menonjol sehingga tidak akan duduk rata di atas meja, dan sebenarnya sedikit mengganggu untuk digunakan jika kalian tidak memegangnya. Tombol daya pada bingkai berfungsi ganda sebagai sensor sidik jari untuk membuka kunci layar. Ini umumnya bekerja dengan baik, tetapi ditempatkan terlalu jauh. Di atas pemindai sidik jari, ada dua kontrol volume dan di tepi yang berlawanan adalah tombol asisten Google khusus yang merupakan fitur kecil yang cukup berguna untuk dimiliki. Tidak ada jack handphone 3,5 mm di sini. Jadi jika kalian masih menggunakan handphone berkabel, saatnya untuk meningkatkan. Layar OLED 6,7 inci dari tepi ke tepi terlihat sangat baik, hanya terganggu oleh kamera gaya pansol yang tersembunyi, dengan resolusi FHD+ 2400 x 1080 piksel. Layarnya tajam, cerah, dan penuh warna, karena memiliki kecepatan refresh 144 Hz. Menggulir dan menggesek melalui antarmuka pengguna terasa sangat halus, dan membolak-balik halaman web sama memuaskannya. Namun game seluler lah yang paling diuntungkan. Semuanya begitu lancar dan apik. Buat menonton video juga menyenangkan berkat dukungan HDR10+, yang meningkatkan warna dan kontras untuk meningkatkan pengalaman menonton kalian secara keseluruhan. Semua dalam semua tampilan adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat di ponsel Motorola. Dan saya tidak benar-benar memiliki sesuatu yang buruk untuk dikatakan tentang itu. Motorola mengklaim bahwa ini adalah sistem kamera mereka yang paling kuat. Ini terdiri dari kamera utama 108 MP, lensa sudut ultra lebar 16 MP, dan lensa telefoto 8 MP atau 5 kali, serta kamera selfie 32 MP di bagian depan. Bahkan pada malam hari yang suram, sistem kamera melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengambil banyak detail meskipun memang sulit untuk meningkatkan area bidikan yang lebih gelap. Dan terkadang warna yang keluar terlihat cukup hambar. Ini tidak begitu banyak masalah pada hari yang cerah sekalipun. Foto point and shot tampak baik-baik saja secara keseluruhan. Tetapi ketika menyangkut bidikan makro dari dekat, mereka jauh sedikit datar. Dalam cahaya redup, kalian juga tidak dapat mengharapkan satu mengambil bidikan yang mengesankan. Zoom optik beresolusi tinggi menghasilkan bidikan yang dapat digunakan. Dan jelas pada zoom 5 kali dan dapat mencapai hingga super zoom 50 kali. Meskipun kalian mungkin menggunakan zoom hingga 10 kali. Di bawah tenda, Motorola Edge 20 Pro dikemas dalam chipset Qualcomm Snapdragon 870 kelas atas. Ini bukan CPU Qualcomm terbaik di luar sana, tetapi masih berjalan dengan sangat baik. Dipasangkan dengan RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB, pasti akan bekerja dengan baik. Ada banyak ruang untuk aplikasi dan file. Tetapi jika kalian membutuhkan lebih banyak, ada slot kartu microSD untuk memperluasnya. Motorola Edge 20 Pro berhasil mencetak 973 di single core dan 3116 di multi core.
Itu tidak jauh dari headset lain dengan harga serupa seperti Samsung Galaxy S21 5G, dan sebenarnya lebih baik daripada beberapa ponsel yang jauh lebih mahal, termasuk Oppo Find X3 Pro. Dengan dukungan 5G dan Wi-Fi 6, kalian dijamin mendapatkan kecepatan internet tercepat di area dan router broadband kalian. Memberi daya pada ponsel ini adalah baterai 4500 mAh. Itu bertahan sepanjang hari untuk menonton video, menggulir media sosial, dan bermain game di sana-sini. Bisa menjalankan video dengan kecerahan penuh selama 2 jam. Tingkat baterai turun 12% yang menunjukkan bahwa itu akan berlangsung hampir 17 jam pemutaran secara total. Itu sebanding dengan beberapa ponsel andalan paling mahal yang bisa kalian beli. Di dalam kotak, ponsel ini dilengkapi dengan pengisi daya 33 watt yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk mengisi daya ponsel dari 0 hingga 100%. Tidak seperti headset yang lebih mahal, sayangnya tidak ada pengisi nirkabel di sini. Android 11 adalah otak dari operasi dari versi Motorola. Adalah salah satu yang terbaik, ditata dengan jelas dengan akses mudah ke rangkaian aplikasi Google. Tampilannya cerdas dan sederhana tanpa terlalu berwarna atau kekanak-kanakan. Terlebih lagi, kontrol gerakan yang praktis membuat ponsel lebih efisien untuk digunakan. Dapat memutar pergelangan tangan kalian 2 kali untuk membuka kamera, menyentuh layar, dan 3 jari untuk mengambil tangkapan layar atau untuk mengaktifkan. Motorola Edge K20 Pro kompatibel dengan teknologi Motorola Ready 4 yang memungkinkan kalian memproyeksikan tampilan ponsel ke PC atau laptop. Muncul dengan kabel Ready 4 yang disertakan dalam kotak. Meskipun kalian juga dapat melakukannya secara nirkabel, kalian bahkan dapat menghubungkan mouse atau keyboard Bluetooth ke sana. Itu berarti kalian dapat memeriksa email, mengedit dokumen, menampilkan foto, atau menonton video di layar yang jauh lebih besar. Motorola Edge K20 Pro mungkin merupakan headset andalan Motorola untuk tahun 2021. Tetapi tidak memiliki semua lonceng dan peluit yang bisa kalian dapatkan di tempat lain, terutama di Indonesia. Meskipun demikian, kinerja yang cepat dan baterai yang tahan lama membuatnya menjadi perangkat yang cukup meyakinkan. Plus, jika kalian adalah seorang yang suka bermain game seluler, maka layar besar dan kecepatan refresh 144Hz pasti akan menjadikannya pengalaman yang menyenangkan. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah ponsel kelas menengah yang sempurna, dan itu pasti menuju kelas menengah yang lebih mahal. Tetapi Motorola Edge K20 Pro dengan senang hati mengejutkan saya dengan seberapa baik kinerjanya di seluruh papan.